Kedua kejadian ini atau dua kejadian ini, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, adalah merupakan tanda-tanda atau dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada hubungannya dengan kelahiran seseorang atau kematian seseorang. Kejadian ini sebabnya ya kan karena matinya seseorang atau karena lahirnya seseorang. Fafza'u ila shalah. Oleh karena itu segeralah kalian melaksanakan sholat. Dan bahkan diceritakan bagaimana Rasulullah ketika kejadian gerhana matahari ini keluar segera dari rumahnya sampai selendangnya dalam keadaan terseret di tanah untuk melaksanakan sholat dan memberikan peringatan kepada umat manusia supaya mereka tahu bagaimana cara menyikapi kejadian alam ini. Bahwa segala apa yang terjadi dalam alam ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena sebab manusia. Keyakinan nyeleneh, rusak, dan bahkan berbau syirik dan kental dengan syirik yang banyak tersebar dalam masyarakat kita adalah menghubungkan kejadian-kejadian seperti musibah, datangnya musibah atau datangnya panen dan lain sebagainya dengan manusia. Allahnya kesampingkan. Yang mengucurkan rezeki, memberikan rezeki, mendatangkan, memanenkan, mendatangkan adanya musibah tersebut. Jembatan ambruk katanya karena Mbah Fulan mati. Banjir bandang katanya Mbah Alan mati. Dihubungannya seperti itu. Kenapa? Karena Mbah Fulan masih turunannya wali, Mbah Alan masih turunannya wali. Makanya jadi banjir seperti ini, jembatannya ambruk. Kita sebagai seorang muslim itu seharusnya tahu dan punya ideologi. Seperti dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika ini, bahwasanya kejadian ini bukan hubungannya dengan kelahiran seseorang atau kematian seseorang, tapi Allah ingin menampakkan kepada kita tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya ketika itu adalah ingin menekankan bahwasanya putra Rasulullah yang bernama Ibrahim meninggal. Ya kan? Ada sebagian orang yang mungkin menghubung-hubungkan, ya kan? Ini putra Rasulullah. Ya kan? Putra duta besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah tekankan supaya enggak melenceng akidah umatnya, tetap pada poros kemurnian tauhid, bahwa kejadian ini yang mendatangkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada hubungannya sama sekali dengan manusia. Apalagi keyakinan yang banyak tersebar wali kutub, ya kan? Di dunia ini ada berapa wali kutub? Timur, barat, utara, ya kan? Selatan, ya kan? Masing-masing wali kutub itu menjaga, ya kan? Ini yang jaga bagian barat, ini yang jaga bagian timur, ini bagian utara, ini bagian selatan. Para wali sakti mandraguna, dia yang bisa menahan datangnya musibah, ya kan? Atau bisa memberikan kebaikan. Nah, kalau dia bisa nahan datangnya musibah dan mendatangkan kebaikan, ada apa semua? Kenapa? Kok kebaikan, kekuatan tidak diberikan kepada umat Islam sekarang ini? Iya kan? Atau paling tidak itu wali-wali kutub suruh kumpul berangkat ke Israel, iya kan? Disebul itu biar pada terbang orang Yahudi. Aneh gitu.
atau berangkat ke sana, ke Amerika, ya kan, yang sering membolimi umat Islam. Nah, itu kekuatan kutubnya gunakan buat nyembur Pentagon, ada apa semua. Mana gitu. Kalau memang benar, katanya jaga kutub-kutub, kanan kiri depan belakang. Merapi tetap meletus. Iya kan. Merapi tetap meletus. Iya kan, katanya pemiliknya ngamuk atau penguasanya ngamuk. Iya kan, disajeni tambah ngamuk tambah nyembur. Oh iya kan. Ngamuknya bukan gitu toh. Juru kuncinya sekalian dimakan diamuk sekalian. Habis. Mati sambil sujud. Iya, panas ya belungker, Pak. Nyongsep bukan. Iya kan, panas belungker. Ada orang panas, iya kan, istilahnya mengembang badannya kan enggak sih ngincup. Banjir bandang, lautnya ngamuk, ya kan, malah dijeburin kepala kerbau, tambah ngamuk. Nah, ini keyakinan-keyakinan yang berbau syirik dan kekufuran yang banyak tersebar di masyarakat kita. Sesajen laut, Mandaran tsunami katanya blorong ngamuk. nah itu makanya ada Nyi Blorong yang ngamuk, nanti pasang bendera apa, iya kan, dulu pernah kejadian itu, sepanjang Jawa Timur pasang bendera apa gitu. Kenapa? Karena laut kidul atau apa ngamuk. Perang tumbal katanya. Dan lain sebagainya. Kenapa banyak tersebar? Ya kan, khurafat, tahayul seperti ini. Ya karena mereka atau masyarakat kita tumbuh dengan ideologi dan akidah yang sama sekali tidak mengacu kepada Islam. Ditambah lagi pendidikan yang ada di sekolahan-sekolahan kita, pendidikan sekuler. Kita belajar Islam, dan antum semua belajar dari dulu di sekolahan-sekolahan di Indonesia itu kan pelajaran agama cuma 2 jam dalam seminggu. Itu pun kita belajar kebudayaan Islam. Jadi cuma dikenalkan tok, ini loh Islam. Tidak sama sekali belajar tauhid, akidah Islam yang mumpuni, yang menjadikan orang itu tahu bagaimana seseorang muslim itu harus menjadi hamba Allah, pengikut Nabi, dan orang yang berpegang teguh dengan Islamnya. Makanya sangat identik sekali. Makanya kayak di Saudi sini kita nggak kenal yang namanya genderuwo, ya kan, kuntilanak, wewe kalong, tuyul, apalagi berkolo ijo, kolor ijo, setan tukang merkosa, ya kan, setannya padahal orang sendiri, ya kan, nggak kenal kita. Kayak di Saudi sini, coba untuk takut-takutin anak kecil Saudi di sini. Ini kelebihan yang harus kita akui loh ya. Walaupun akhlak mereka atos egois mereka tinggi-tinggi, tapi dari sisi ini kita harus akui sisi akidah. Coba takut-takutin anak kecil Saudi, meloroh.